Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 SD Ar-Rahman Kertosono? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2. Yuk mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Ar-Rahman, Smart and Fun. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh bisa membawa manfaat. Allahumma amin. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, kesempatan pertama kali ini kita akan membahas materi IPS dengan tema kondisi geografis negara anggota ASEAN. Nah, potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, negara ASEAN yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara yang terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tinggi karena gas alamnya. Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Selanjutnya yaitu Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor banyak minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara selanjutnya yaitu Kamboja. Kamboja mengalir Sungai Mekong. Di daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara selanjutnya yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk kayu, minyak, sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian dan perkebunan dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Vietnam, setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, anak-anakku, itu tadi kondisi geografis wilayah Indonesia. Kalian juga bisa membaca, menambah informasi tentang kondisi ekonomi negara ASEAN pada buku Bupena halaman 30-31. Jangan lupa dibaca dan dipahami agar ketika ujian besok kalian dapat mengerjakannya dengan baik. Nah, materi selanjutnya yaitu bahasa Indonesia, ide pokok teks laporan. Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok umumnya terdapat dalam kalimat utama. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu simpulan teks laporan. Selain ide pokok, dalam teks laporan juga terdapat simpulan. Simpulan adalah ikhtisar akhir dari suatu teks. Berikut ini langkah-langkah membuat simpulan. Yang pertama, bacalah sebuah teks laporan secara keseluruhan. Yang kedua, temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Yang ketiga, hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan yang baik mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Yang kelima, merupakan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu PPKN. Kemarin kita telah belajar tentang sila ke-1, ke-2, dan ke-3. Kali ini kita akan belajar makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul sehingga sila ini mengibaratkan masyarakat Indonesia yang suka berkumpul untuk bermusyawarah dan memutuskan suatu. Sila keempat menjelaskan keutamaan musyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Keputusan tersebut juga harus dihargai dan dilaksanakan dengan tanggung jawab. Nah, untuk penerapan sila keempat Pancasila ialah sebagai berikut. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Azas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. Azas ketiga mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan sendiri dan golongan. Yang keempat, melakukan musyawarah dan mengambil keputusan yang menyangkut orang banyak. Nah, pelajaran selanjutnya yaitu seni budaya dan prakarya. Kali ini kita akan membuat patung dari plastisin. Setelah minggu lalu kita sudah membuat patung dari tanah liat, kali ini kita akan membuat patung dari plastisin. Yuk kita simak video pembuatan patung berikut ini. Dan kalian nanti juga dapat membuat patung sesuai dengan kreasi dan keinginan kalian masing-masing.